Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sehat selalu untuk kita semua. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 8 ya, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami di modul 9 ya, di mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Febri Ramadhani, kemudian Meliana Purnamasari, saya sendiri, dan Nurmayanti. Nah, judul yang akan kami presentasikan hari ini yaitu mendidik anak berkebutuhan khusus di SD biasa. Ya, materi ini mengajak untuk mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus yang mungkin ada di kelas kita, melakukan asesmen terhadap kemampuan mereka, menetapkan kebutuhan layanan pendidikan berdasarkan hasil asesmen. Kita diharapkan dapat menguasai kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi adanya anak berkebutuhan khusus di kelas biasa, kemudian melakukan asesmen terhadap anak berkebutuhan khusus, dan memberikan bantuan tindak lanjut bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, modul ini dibagi menjadi 2 kegiatan belajar, yaitu yang pertama identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus, dan yang kedua tindak lanjut pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk KB1 ini akan dipaparkan oleh saudari Febri. Ya, untuk Febri, waktu dan tempat saya persilakan. Saya Febri Ramadhani akan menjelaskan kegiatan belajar 1 pada modul 9 tentang identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang A, identifikasi anak berkebutuhan khusus. Identifikasi adalah proses menemukan adanya gejala kelainan pada siswa yang berujung pada adanya dugaan bahwa seorang anak menyandang kelainan. Identifikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain observasi, wawancara, dan tes sederhana. Keberhasilan identifikasi tergantung dari banyak faktor, antara lain mantapnya pengetahuan guru tentang karakteristik perilaku anak berkebutuhan khusus dari berbagai jenis, serta kepekaan guru terhadap munculnya gejala kelainan. Jika hasil identifikasi menunjukkan seorang anak menyandang kelainan, maka hasil tersebut dilanjutkan dengan asesmen. Yang B, assessment. Assessment adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan informasi tentang perilaku anak yang berkaitan dengan pendidikan, yang hasilnya akan digunakan untuk penempatan dan pengembangan program pendidikan untuk anak tersebut. Di sini ada 5 kode etik assessment. Yang antara lain, yang pertama, tanpa kecerobohan. Yang kedua, tanpa jalan pintas. Yang ketiga, objektif dalam memberi skor. Yang keempat, anggota tidak diwakili. Yang kelima, tidak diskriminatif. Kode etik ini perlu menjaga kevalidan hasil asesmen karena digunakan untuk penempatan dan perencanaan program bagi anak. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kegiatan belajar 1 ini, dan selanjutnya materi kegiatan belajar 2 akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Nurmayanti. Terima kasih. Baiklah, saya Nurmayanti akan memaparkan modul 9 kegiatan belajar 2, yaitu tindak lanjut pelayanan pendidikan bagi ABK. Tindak lanjut hasil asesmen adalah pengembangan program yang diawali dengan penetapan jenis layanan pendidikan yang dibutuhkan siswa. Penetapan jenis layanan pendidikan dilakukan melalui langkah-langkah, yaitu 1. Menetapkan kemampuan ideal yang harus dikuasai siswa. 2. Mendeskripsikan kemampuan nyata yang dikuasai berdasarkan hasil asesmen. 3. Membandingkan kemampuan ideal dengan kemampuan nyata. Serta 4.
mendeskripsikan kesenjangan antara kemampuan ideal dengan kemampuan nyata. Deskripsi kesenjangan merupakan kebutuhan layanan pendidikan yang kemudian dikembangkan dalam bentuk program pengajaran individual atau PPI. PPI memuat identitas siswa secara jelas, lengkap dengan masalah dan kemampuan yang dikuasai, serta dilengkapi dengan komponen rancangan pembelajaran, yaitu tujuan, materi, kegiatan, dan penilaian. Bagi anak-anak tertentu yang tidak mungkin ditangani oleh guru, perlu dilakukan tindakan referral, yaitu merujuk atau mengirim siswa ke ahli lain untuk asesmen dan pelayanan program. Pelaksanaan program dilakukan dengan terlebih dahulu menyiapkan berbagai hal yang diperlukan, seperti jadwal, materi, dan media, serta lembar observasi. Penilaian program dilakukan selama layanan pendidikan diberikan dan pada akhir program. Hasil penilaian dalam proses digunakan untuk perbaikan langsung, sedangkan hasil penilaian akhir digunakan untuk mengkaji ulang seluruh komponen program. Kolaborasi dengan anggota tim dilakukan sejak perencanaan sampai dengan penilaian program. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mbak Nurmayanti dan Febri. Ya, oke, itulah hasil diskusi kami pada hari ini. Ya, saya akan sedikit menyimpulkan tentang materi yang kami bahas, ya. Wawasan tentang pendidikan khusus yang dimiliki oleh guru di SD biasa merupakan modal utama dalam melayani atau mendidik anak berkebutuhan khusus di SD biasa. Untuk melayani atau mendidik anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah biasa, dua langkah pertama yang harus dilakukan guru adalah identifikasi dan asesmen. Ya, kedua langkah ini dapat dikerjakan guru jika wawasan pendidikan khusus yang dimiliki cukup mantap dan guru mau menerapkan pengetahuan tersebut. Ya, itulah sekian dari kami, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.